Yo, welcome back di podcast Obral season 3. Nah, di season 3 kali ini kita kembali ke formasi awal. Harusnya nih berempat nih kembali ke formasi awal, tapi yang satu lagi sibuk. Jadi yang ada cuma bertiga. Nah, sebelum masuk ke isi konten, sebaiknya kita perkenalan dulu, oke? Ayo dong, siapa yang mau kenalan nih? Siapa? Jalan pertama. Siapa? Oh, ada dari gua dulu aja. Biar kita sama yang kedua dulu lah. Yo, perkenalkan gua Ahmad Khairul, tinggal di Setu Citayam. Panggil aja Irul atau Ahmad boleh, silakan sesuka kalian. Biasa sih Bang Irul kalau yang udah deket ya. Ya selanjutnya nih. Abang bakso. Abang Made lu manggil abang. Ya iya, gimana ya, saya cupu, panggil aja Gumi deh. Biar agak imut-imut gitu. Tinggal di mana, Bang? Tinggal masih di Indonesia sih, Oh Om. iya. Niatnya sih kita mah pengen ke Jepang, cuman nggak tahu sih di sana diterima apa kagak sama warga sana. Saya muka kita kan terlalu Indo itu. Abang wibu ya? Bukan wibu sih, cuman penggemar anime aja. Oh iya. Ya udah, kita kembali. Lebih mirip ke tampang mesum sih lo. Oh enggak. Kalau mesum sih relatif tuh. Taruh lagi dong. Nah, di episode perdana season 3, udah lupa, gue pengen nyebut season 2 aja gitu. Kita mau ngebahas apa nih? Ya kalau kita sih jujur, kalau saya pribadi sih untuk pembahasan mungkin lebih ke arah slice of life aja sih. Karena mungkin akhir-akhir ini karena lagi banyaknya project yang sedang dilakukan, jadi mungkin lebih ke arah karir sih. Kita kan anak-anak muda ini kan butuh yang namanya pengembangan diri. Asik. Bahasa lu tinggi. Ini kayak lagi ini interview kerjaan tau gak? Iya, karena sekarang nggak gimana ya, suatu hal yang sangat lumrah gitu menyikapi hal-hal yang kayak macam NTR apa NTF sih? NTR mah. NFT kali. NFT ya? Oh iya NFT. NTR mah ditikung, Bang. NTR ditikung, sorry. Ya NFT. Kok ditahu-tahuan sih? Ya iyalah. Itu kan kayaknya suatu hal yang bisa dibilang hal simple, cuman bisa jadi peluang besar gitu loh NFT itu. Ya, cuman rata-rata orang salah kaprah nih. Gara-gara mentang-mentang ada yang sukses. Nah, itu dia tuh. Katanya tuh Yang tiba-tiba asal ngikutin aja tapi nggak tahu caranya gimana. Iya, kayak macam Gozali everyday ya gitu kan. Ujuk-ujuk dapat 30 juta. Yang Buset. tahunya miliaran fotonya itu dijual. Itu maksudnya gimana sih? Ya dia kan emang jadi upload udah lama gitu. Jadi dia kayak bikin konsep dari tahun berapa, dia selfie, pokok tadi mukanya muka dia sendiri, cuman ganti-ganti kostum doang. Nah itu di konsep kayak dibikin slideshow gitu tiap fotonya. Tapi bagus keren sebenarnya kalau Iya di sih. slideshow. Kalau orang Jadi- terkenal sih enak ya ngeliatnya. Kesannya niat banget gitu dari tahun berapa. Terus akhirnya kan dia ya lagi namanya lagi beruntung lah. Akhirnya ada tiba-tiba ada yang beli lagi hoki lah. Nah orang karena tiba-tiba dapat duit gede nih begitu doang, pengen ikut-ikutan pakai segala upload KTP. Waduh, Tapi- bahaya itu kalau Tapi yang gue pertanyaan ini ya, yang belinya tuh siapa nih? Nah itu dia. Orang gabut gitu. Sebenarnya sih diikut gak kenapa ya? Setiap seni itu bernilai artistik itu ketika dia memiliki keunikan sendiri. Keunikan dia. Kenapa? Kalau menurut pendapat gue pribadi ya, menurut pendapat saya pribadi, dengan keunikan itu apa? Dia berani konsisten mengambil foto dengan ekspresi yang sama. Itu per hari. Iya, Per hari gitu. Cuma ganti kostum aja, cuma ganti bajunya aja. Ekspresinya sama. nilai keunikannya itu di situ. Wajar jika kalau ada orang yang ingin Tiba-tiba tertarik gitu. tertarik. Yang dia benar banget sih ini. Bahkan dia aja nggak nyangka kalau bisa beli, bisa ada yang beli. Dia kaget waktu ada yang beli satu. 4 tahun itu cekrek sehari. Ya, Sehari cekrek. Mbak Batum, kalau kita lihat kan kelihatan nih dia tuh sangat konsisten lah untuk mengupload fotonya, untuk mengambil gambar wajahnya itu secara konsisten. Dan itu kita bisa lihat range-nya itu 4 tahun loh, ingat ya. Dan kalau kita pengen kayak dia tiba-tiba booming gitu, menurut saya sih nggak ada yang namanya usaha itu tiba-tiba secara instan nggak mungkin gitu. Harus kita rintis secara perlahan. harus ada susahnya dulu ya. Ada susahnya dulu lah. Jadi kita jangan sampai terlena dengan janji manis, langsung dapat uang banyak segala macam. Itu karena saya ngerasain sendiri yang namanya pernah kena tipu, yang namanya kita kena scam, pernah bohong lah, banyak lah namanya tipu-tipu kayak gitu. Jadi kita di sini adalah berpikir realistis, nggak ada suatu keuntungan instan. Main judi pun, kalau lu berharap keuntungan instan, lu harus siap rugi secara instan. Tadi boncos. Tadi boncos lu. Nah, jadi Di main slot soalnya.
lu berharap lu menang gede, berarti kan lu harus ngasih taruhan yang gede juga dong. Nah berarti lu siap menang gede, lu harus siap kalah gede. Jadi intinya nggak ada suatu hal yang instan, bahkan judi sekalipun. Mie instan yang kata instan aja harus dimasak dulu baru Ya, enak dimakan. seenggaknya tahu cara mainnya lah. Jangan asal ikut-ikut orang aja terus berharap tiba-tiba dapat oke gede, Nah, dapat 30 juta gitu. Jangan berharap Jangan keberuntungan. berharap. Jangan paksakan keberuntunganmu kan gitu. Karena keberuntungan juga beda-beda. Nah, betul. Ya, tiap Tapi orang sekarang NFT di ini nih dijadiin salah kaprah. dijadiin blunder Iya. kenapa? Ada foto KTP. Nah, ya, Ada itu yang paling kocak ini foto mantannya dijual. itu bahaya loh kalau foto KTP itu Iya. bisa di apa namanya? Iya buat OP Iya, kocok sih. bisa daftar Pinjol. orang akun dia untuk Iya, pinjol pinjol gitu. didaftarin. Hmm. Oh, cuma butuh KTP doang, gambar KTP kan Iya, bisa. Gara-gara itu Ntar tiba-tiba dia ada minjem dana atas nama dia kan bahaya. kan. Kacau. Blunder pada blunder. Jadi sih kalau menurut pendapat gue pribadi sih untuk menyikapi hal seperti ini kita pun harus mawas diri lah. Jangan asal ikutan tren tapi kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Kurang lebih gitulah. Belajarin cara mainnya, belajarin cara mainnya. Mau apa namanya tadi? Mau slot, mau main slot, Main slot, apa main NFT trading. atau main kripto, itu main kripto juga kan harus tahu caranya. Kan lu. Intinya apapun yang Anda usahakan itu harus secara sabar, perlahan, Dan konsisten. konsisten. Yang paling penting itu konsisten. Karena kalau misalkan kalian gak konsisten, tiba-tiba di tengah jalan boncos, ya berhenti di situ aja, gak bakal ada dapat untungnya. Gue juga pernah soalnya kayak gitu, bikin konten, tapi targetnya gitu, yang pas bikin apa ya, masalah konten YouTube, Dan itu, tapi ngarahnya udah ke duit aja. nah iya. Kalau mau bikin konten tuh intinya have fun aja. Ya iya, saya tulus aja gitu. Tulus aja. Sebenarnya mau untung mau enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting kan kita ya emang kita hobinya gini, sharing omongan. Istilahnya gini bro, curhat apa tuh jalanin dulu, curhatnya belakangan. Kenapa? Kalau kita belum jalanin kita belum tahu hasilnya, belum tahu gimana prosesnya. Tapi kalau kita berpikir udahlah kayak gitu mah nggak bakal ada untungnya, lu nggak ngapa-ngapain nih, ya udah bakal stuck di titik nol, nggak ada pergerakan. Karena yang paling susah itu sebenarnya mulai. Ya. Saat mau mulai bukan mulai sama menjalaninya sampai akhirnya. Sama ini sih mempertahankannya sih. Mempertahankan ya betul. Agak berat. Ya konsisten. Konsisten ya harus konsisten. Makanya jadi untuk para milenial yang ingin punya usaha atau ingin punya pendapatan yang ya mendekati kata sultan lah gitu kan. Jadi kunci utama tuh kurang lebih harus namanya kita konsisten. Konsisten itu gimana kan kita gampang bosan nih kalau bicara konsisten kan. Nah jadi cari suatu hal yang kira-kira nih hobi lu, misalnya lu kayak hobi main game atau hobi apa, itu kira-kira ada nggak nih peluang bisnisnya gitu. Jadi segala suatu hal usaha yang dimulai dari hobi itu biasanya mudah itu untuk mendapatkan konsistennya itu sangat mudah ketika lo emang hobi. Oh, ya kalau bisa nggak usah mikirin bisnisnya dulu dah. Yang penting lu hobinya seneng dah. menyalurkan hobi aja. Ya intinya lo jangan fokus di situ aja. Hobi lu bisa tersalurkan, lu bisa menikmati. Nanti lama-lama juga pasti ada untungnya bro. Pasal Pasti untungnya. Tapi yang penting sabar dan konsisten gitu loh. Tapi nih kalau misalkan si Gozali itu dapat berapa sih dari NFT? Satu foto $3.000. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah satu foto $30 dia ada 900 foto. Nah, hitung kan. 900 kan katanya totalnya 30-an ya. 30 32 ya 30 juta lah 30 ini berarti. Tapi nih kalau misalkan lu 30. jadi Gozali nih, tiba-tiba dapat duit segitu lu mau ngapain? 30 juta. Ya kalau gua sih ya nabung aja ya. Sama kebutuhan lain yang lu misalkan yang merit kan pasti pengen lah anak muda. Pengen pengen gitu. Pengen brut. Atau pengen beli rumah sendiri itu biasanya tuh. Pengen beli rumah sendiri. 30 juta rumah dari mana nih? Rumah 30 juta dolar. Rumah keong. 30 juta dolar. 30 juta dolar. 30 juta dolar. Iya, $3.000 satu foto $3.000. $3.000 itu $1 itu 10.000, ya anggap aja 10.000. Bisa 15.000 lah. Berarti 10.000 kalau 1.000 berapa?
Ya banyak. Banyak. Yang penting banyak lah. Soalnya di sini nggak ada yang pintar hitung. Gak mau kalkulator mah ya. Nah, jadi, Kalau lu Bung? Itu dia miliaran dapat. Miliaran. Miliaran atau kalau banyak lebih. gue pribadi sih kalau dapat duit nombok, rezeki nombok segitu itu ya Slot lagi. pastinya Slot lagi. ya gue akan mikir panjang-panjang. Gue pakai habiskan buat hal-hal yang sekiranya bagi gue berguna. Bagi gue ya. berguna. Bagi gue berguna karena nggak tahu kebutuhan orang kan beda-beda, kesulitan orang beda-beda. Jadi setiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau bagi gue meskipun saat ini gue misalnya butuh rumah atau butuh buat nikah, ya berarti kebutuhan gue Ya itu. Kalau lu mungkin kebutuhan lu buat bayar utang lu yang miliaran ya gue nggak tahu dong. Tiap orang punya masalah masing-masing. Pasti. Atau pengen bayar utang pinjol. Atau pengen melunasi utang pinjol atau lu pengen melunasi semua orang-orang yang punya utang di pinjol itu serah. Mungkin menurut lu berguna kayak gitu ya silahkan. Sangat berbaik hati. Ya balik lagi, semua itu tergantung sama kebutuhan individu masing-masing. Jadi kita nggak boleh. Tapi ya sesuai kebutuhan aja, mumpung dapat banyak gitu kan. Iya. Setengahnya ada yang disimpan untuk nanti-nanti. Tapi Jangan langsung dihabisin juga semua, sayang. Karena kan belum tentu dapat segitu lagi. makanya belum tentu kesempatan kedua itu datang. Dan dapatnya segitu juga. Iya. Tapi kadang-kadang kalau dijalanin real life itu kadang-kadang suka inian, suka lupa, suka kalap gitu loh, Gila. hilap gitu loh. Yang tadinya pikirannya buat ini, buat nabung, ini buat nikah, ini buat ini, buat ini, Ya buat ini. gila mah. Gak apa-apa. Tahu-tahu jadi pengen traktir temen lah, pengen traktir temen, cuman kelewat batas gitu. Misalkan traktir temen sampai 100 juta gitu. Oh ada kemarin tuh si ini yang Aci itu, yang komika Aci kemarin di lapor Pak ada. Dia neraktir kan habis menang 100 juta, tapi neraktir ini sekampung tetenya 100 juta habis katanya. Buset, makan apa aja? Ke puncak, main puncak katanya. Saya ke puncak 100 juta sayang Ya amat. kan se-RT, ya makanya, Mending ke Bali. makanya. Jadi undang ke CRT. Iya. Ya oke kurang lebih begitulah untuk pembahasan mengenai yang lagi viral sekarang lah NFT ya. Kita jangan sampai gue salah bilang NTR. NTR itu Not true relationship ya. bacaan lu semalam gak usah dibawa-bawa sekarang. Aduh, itu kayaknya mengenaskan sekali. jangan disalah artikan.